Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau siang. Yang terhormat Bapak Pris, sebagai dosen perencanaan umum daerah, rekan-rekan mahasiswa MT Angkatan 46, konsentrasi pengembangan wilayah kota. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah ya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun melalui video Zoom ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Isnaini selaku ketua, Penny Putri anggota, Joni Esa Putra anggota, Heru Wahyono anggota, dan Pelin anggota. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai revitalisasi drainase di Kabupaten Kumu, Desa Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin. Paparan ini akan membahas berbagai aspek penting terkait kondisi drainase di Desa Pangkalan Benteng, mulai dari latar belakang masalah, profil kawasan, dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan, hingga solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan drainase yang ada. Kami berharap paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi drainase tersebut, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Desa Pangkalan Benteng. Tanpa panjang lebar, marilah kita mulai paparan ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang konstruktif. Terima kasih atas kesempatannya. Satu, latar belakang. Permasalahan drainase di kawasan kumuh Desa Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin telah menjadi perhatian penting. Kawasan ini menghadapi berbagai tantangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Permukiman yang tidak layak dan berada di bawah standar pelayanan minimal, serta rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, prasarana, dan lingkungan, persampahan, serta masalah-masalah lain, seperti kepadatan dan ketidakteraturan letak bangunan yang berdampak ganda, baik yang berkaitan dengan fisik, misalnya bahaya kebakaran, maupun dampak sosial seperti tingkat kriminal dan yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kekumuhan kawasan juga berdampak pada kesehatan yang seakan menjadi masalah besar bagi masyarakat, khususnya untuk kasus stunting, yang akan mengakibatkan generasi anak-anak yang kurang baik ke depannya, seperti halnya di Kabupaten Banyuasin, khususnya di kawasan Desa Pangkalan Benteng yang masih tergolong. Baik, yang kedua adalah profil kawasan kumuh Desa Pangkalan Benteng. Desa Pangkalan Benteng terletak di Kecamatan Talang Kelapa dengan luas permukiman sebesar 7,67 hektar. Desa ini merupakan permukiman kumuh di dataran rendah dan bantaran sungai, dengan total kepala rumah tangga dan kepala keluarga sebanyak 320 dan jumlah penduduk 1.129 jiwa yang terdiri dari 545 laki-laki dan 584 perempuan. Dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Dampak lingkungan. Genangan air dan tumpukan sampah di saluran drainase menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Penyakit akibat lingkungan tidak sehat. Kondisi lingkungan yang tidak sehat akibat drainase yang buruk memicu penyebaran penyakit seperti demam berdarah, drainase, dan infeksi kulit. Selanjutnya, gangguan ekosistem lokal. Pencemaran dan genangan air mengancam keberlangsungan flora dan fauna kawasan tersebut dan mengganggu ekosistem lokal. Selanjutnya, kondisi drainase yang tidak memadai. Saluran drainase sering tersumbat. Saluran drainase sering tersumbat akibat tumpukan sampah rumah tangga dan sampah liar yang mengakibatkan aliran air menggenang. Rusaknya struktur drainase. Saluran drainase. Struktur saluran yang rusak menyebabkan air tidak mengalir lancar, genangan permukiman sekitar.
kurangnya perawatan dan pemeliharaan. Keterbatasan anggaran menyebabkan minimnya perawatan dan pemeliharaan saluran drainase yang berujung pada permasalahan banjir dan genangan air makin memperburuk kondisi permukiman kumuh. Permasalahan drainase di kawasan kumuh. Berdasarkan identifikasi, permasalahan drainase di kawasan kumuh Desa Pangkalan Benteng mencakup 1. Kerusakan dinding drainase dan jalan lingkungan serta kebutuhan drainase baru dan jalan lingkungan yang baru. 2. Saat musim hujan, drainase tidak mampu menampung aliran air sehingga meluap ke permukiman dan jalan lingkungan. Kebutuhan rehabilitasi drainase. Beberapa kebutuhan perbaikan drainase di Dusun 1 mencakup RT1 Desa 1, yaitu rehab saluran drainase berbagai ukuran dan panjang total sekitar 273,6 meter. RT2 Dusun 2, bangunan dan rehab saluran drainase dengan panjang total sekitar 138 meter. RT3 Dusun 3, bangunan dan rehab saluran drainase dengan total panjang 348 meter. RT4 Dusun 4, rehab saluran drainase dengan panjang total sekitar 58,6 meter. RT5 Dusun 5, pembangunan dan rehab saluran drainase dengan panjang total 203 meter. Dan RT6 Dusun 6, pembangunan dan rehab saluran drainase dengan panjang total sekitar 479 meter. Baiklah, selanjutnya rekan saya akan melanjutkan paparan slide berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pemaparan berikutnya. Profil kawasan kumuh Pangkalan Benteng dengan luas kawasan kumuh 7,66 hektar dengan kategori kumuh yaitu kumuh sedang dengan tipologi kekumuhan yaitu permukiman dataran rendah dan kawasan sungai serta karakteristik kumuh perkotaan. Adapun rencana revitalisasinya sebagai konsep perencanaan yaitu 1. Meneliti dan menganalisis hasil observasi dan survei lapangan. Yang kedua, bersama-sama dengan tim mengumpulkan, menyatukan gagasan ide yang nantinya akan digunakan bersama-sama pada awal perancangan. Yang ketiga, konsep dasar perancangan. Keempat, membuat sketsa gagasan berdasarkan konsep perancangan. Yang kelima, menuangkan sketsa gagasan ke dalam bentuk perancangan awal atau dasar. Yang keenam, mengembangkan sketsa gagasan ke dalam bentuk prarancangan atau pradesain. Pengembangan konsep perencanaan antara lain 1. Membuat pengembangan rancangan desain kawasan kumuh Desa Pangkalan Benteng Kabupaten Banyuasin. Yang kedua, membuat rancangan detail drainase kawasan kumuh Desa Pangkalan Benteng Kabupaten Banyuasin. Yang ketiga, membuat gambar-gambar detail guna terlaksananya serta mempermudah pengerjaan pembangunan drainase kawasan kumuh Desa Pangkalan Benteng Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, pelaksanaan perencanaan. 1. Membuat pengembangan rancangan detail kawasan kumuh Desa Pangkalan Benteng Kabupaten Banyuasin. Kedua, membuat rancangan detail drainase kawasan kumuh Desa Pangkalan Benteng Kabupaten Banyuasin. Yang ketiga, membuat gambar-gambar detail guna terlaksananya serta mempermudah pengerjaan drainase kawasan kumuh Desa Pangkalan Benteng Kabupaten Banyuasin nantinya. Yang keempat, melakukan survei harga bahan material bangunan yang sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah setempat serta instansi terkait lainnya yang mengeluarkan satuan harga dan upah. Yang kelima, membuat analisa bahan dan upah sehingga menjadi harga satuan pekerjaan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan biaya bangunan. Yang keenam, melakukan perhitungan volume pekerjaan. 7. Membuat rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pembangunan dan bangunan. Yang seterusnya, menyusun rencana kerja dan syarat-syarat
yang nantinya akan digunakan dalam proses pekerjaan bagi pelaksanaan pembangunan di kawasan Kumuh, Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin. Berikut adalah kondisi existing dari lokasi revitalisasi drainase kawasan Kumuh, Desa Pangkalan Benteng. Saat ini sebagian besar drainase sudah rusak. Terdapat 1.620 meter saluran drainase di kawasan tersebut yang tidak terpelihara dan 350 konstruksi drainase yang tidak memadai. Bagian ke-8, konsep dan pengembangan desain. Ada beberapa konsep yang diterapkan pada perencanaan revitalisasi drainase kawasan Kumuh, Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut. 1. Konsep tapak. Yang kedua, konsep bentuk. Yang ketiga, 1. Konsep tampak. Yang kedua, konsep fungsi. Yang ketiga, konsep bentuk dan tampilan. Yang keempat, konsep struktur dan utilitas. Gambar kerja Bapak dan Ibu bisa melihat dari peta citra ini ada 6 lokasi RT yang akan kita rehabilitasi saluran drainasenya, meliputi RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6. Ini kita bisa melihat ada contoh gambar drainase di RT 6 Dusun 1 dengan panjang 55 meter. Yang kedua, drainase RT 6 Dusun 1 panjang 36 meter. Dan yang ketiga, drainase RT 6 Dusun 1 dengan panjang 36 meter. Yang terakhir ini adalah contoh gambar potongannya. Untuk rencana anggaran dan time schedule, yang pertama rencana anggaran pekerjaan revitalisasi drainase kawasan Kumuh, Desa Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin tahun 2024 ini. Untuk lokasi Dusun 1 RT 1 ada 6 kegiatan. Untuk RT 2 Dusun 1 ada 2 kegiatan, dan RT 3 Dusun 1 ada 6 kegiatan. RT 4 Dusun 1 ada 3 kegiatan. RT 5 Dusun 1 ada 2 kegiatan, dan yang terakhir RT 6 Dusun 1 ada 7 kegiatan, dengan total biaya pembangunan kurang lebih 2 miliar 179.246,34, dan dibulatkan setelah kepotong PPN 11,5% dengan total 2 miliar 429.509,67. Time schedule kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 120 hari kalender atau 4 bulan. Yang pertama untuk RT 1 Dusun 1 mungkin dimulai di bulan 1 ini selesai. Untuk RT 2 Dusun 1 dilaksanakan mungkin akhir bulan 1 dan selesai awal bulan 3. Dan untuk RT 3 Dusun 1 dimulai dari bulan kedua minggu keempat sampai dengan bulan ketiga minggu keempat. Untuk RT 4 Dusun 1 kegiatannya dilaksanakan bulan kedua minggu kedua, ya insya Allah selesai di minggu keempat di bulan 2. Untuk RT 5 Dusun 1 ada 2 kegiatan, rencananya akan dilaksanakan mulai bulan 2 minggu keempat
dan selesai bulan 3 minggu kedua. Untuk kegiatan RT 6 Dusun 3 dimulai dari bulan 1 ini minggu pertama, dan insya Allah rencananya selesai bulan keempat, minggu keempat. Semoga sesuai dengan target yang telah kita laksanakan. Upaya revitalisasi dan perbaikan drainase. Perbaikan infrastruktur drainase, melakukan perbaikan struktur fisik saluran drainase termasuk pembersihan, perbaikan dan pembuangan saluran dari yang lebih efisien, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta peran aktif dalam perawatan saluran drainase. Pengembangan program pengelolaan persampahan, pengembangan yang terintegrasi dengan sistem drainase termasuk pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar drainase. 17. Monitoring dan evaluasi revitalisasi drainase, memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana, menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan, mengidentifikasi masalah dan solusi, menyediakan data untuk mengembalikan keputusan di masa yang akan datang. Evaluasi proses, menilai efisiensi proses pelaksanaan proyek, evaluasi hasil penilaian dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat, metode evaluasi, survei, kuesioner, dan analisis data kuantitatif. Pengurangan banjir, analisis menunjukkan pengurangan signifikan dalam jumlah dan durasi gunakan air, peningkatan kesehatan, penurunan kasus penyakit yang ditularkan melalui air, partisipasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sistem drainase. Terima kasih. Dampak positif revitalisasi bagi masyarakat. 1. Penurunan risiko banjir dan genangan. 2. Peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Peningkatan kualitas lingkungan dan estetika kawasan. Semoga dengan tayangan yang disampaikan bisa diambil manfaatnya dan pentingnya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Jadilah salah satu dari pecinta lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan video. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.